Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa khairi khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wa ahli manfa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian, semoga senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, keluarga selalu jadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga semuanya tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insya Allah akan membawa kita sa'adah, selamat fid din wad dunya wal akhirah, dan akan menuntun kita kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini hari Kamis ya, tanggal 23. Ini lagi-lagi kita mendapatkan kabar yang mengembirakan untuk umat Islam, kabar yang membahagiakan. Terucap terima kasih kepada semua pihak yang ikut mendukung perjuangan para muhibbin habaib, perjuangan para ustadz, para gus, para youtuber khususnya Gus Zaini, Gus Rumel, Habib Eventador, dan semua yang mendukung channel-channel yang mendukung mencari kebenaran dalam isu nasab ini. Kalau yang lain hanya banyak yang menumpang, yang tidak berani menunjukkan bahwa channelnya itu memang betul-betul mencari kebenaran, cuma numpang konten. Kalau mengonten semua sih sama karena YouTuber, cuma seharusnya mengungkap kebenaran, membela yang betul-betul menurut agama Islam, menurut akidah aswaja kita, itu yang benar, bukan hanya numpang konten, bahkan membuat sebuah propaganda, provokasi sana sini. Itu yang kita hindari. Oke. Alhamdulillah ini ada kabar dari channelnya Gus Zaini baru saja ya, baru 1 jam yang lalu, karena saya ini juga baru nyampe rumah, baru tahu judulnya 9 kiai mengundurkan diri dari Laskar Sabilillah. Setelah timnya kurat karit, saling cakar-cakaran, istilahnya orang Jawa ya. Kemarin bahkan saling membuka aib dari petinggi Laskar Sabilillah. Jadi teringat apa yang saya katakan awal-awal didirikan Laskar Sabilillah. Ya Allah, jika Laskar ini dijadikan untuk sebuah kebaikan, baik untuk agama, baik untuk negara dan bangsa, maka semoga Laskar ini menjadi Laskar yang baik, yang sukses. Tapi jika memang hanya berdasarkan seperti apa yang kita lihat, yaitu berdasarkan hanya atas kebencian kepada satu golongan, maka tidak akan lama. Ya, ini judulnya yaitu 9 kiai mengundurkan diri dari Laskar Sabilillah dan Laskar Perjuangan Wali Songo, yaitu LPWI, dan 2 pesantren dan 7 majelis taklim. Ini kalau mengundurkan diri kemungkinan
ini nama-nama itu tercatatnya itu secara sepihak dicantumkan, dan beliau-beliau merasa keberatan. Karena banyak yang terjadi seperti itu, tahu-tahu sudah menjadi anggota padahal tidak merasa masuk menjadi anggota mereka. Mereka memang sangat perlu dukungan atas nama tokoh, atas nama majelis, atas nama pesantren. Dan ini juga sebagai warning, di Jawa Timur kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman atas nama sebuah aliansi. Ini sama dengan ini, kita mendatangi beberapa pondok pesantren. Mungkin di Malang Raya ini target kita kemungkinan antara 30 sampai 50 pesantren. Nanti kita akan sebagian sudah, tapi belum secara resminya, belum ada tanda tangan pondok pesantren pengasuh dan juga majelis taklim. Kita akan mendatangi beliau-beliau untuk mendatangani, untuk menyatakan penolakan jenis apapun apa yang diagendakan oleh mereka, khususnya agenda yang mendatangkan Kiai Imaduddin dan kawan-kawan seperti yang terjadi kemarin di Kabupaten Malang, di salah satu kecamatan yang sempat kita viralkan. Insyaallah nanti kalaupun memang mereka harus hadir ke Malang lagi dengan agenda mereka atas nama haul atau atas nama maulid dan lain sebagainya, ya kita sudah menembusi semua tokoh pondok pesantren, juga majelis-majelis taklim, maulid. Jika mereka datang ke Kota Malang itu untuk menyampaikan dakwah seperti biasa, mengaji, menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, dan juga menyampaikan mau'izah yang seperti biasanya, welcome, itu tidak apa-apa. Cuma kita terus mantau kalau memang hal itu terjadi, dan saat acara membahas nasab habaib, kita sudah berkoordinasi, kita melakukan perjanjian, maka kita akan membuat break, menghentikan acara tersebut. Dan ini sudah, proses ini sudah kami mulai, karena desas-desusnya akan ada agenda di Malang. Ya. Kembali ke konten, langsung kita dengarkan saja ya. Ini dari Gus Zaini ya. Terbaru ada sekitar 9 kiai yang rata-rata ini sepertinya dari daerah Jawa Tengah ya, yang menyatakan dengan tegas, bahkan melayangkan surat pernyataan yang berstempel juga ada kopnya, menyatakan mereka itu menarik diri dari keterlibatannya dalam Laskar Sabilillah, juga Laskar PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya menyatakan mengundurkan diri, tapi juga berlepas tangan secara penuh. Sekarang coba perhatikan, ini saya bacakan salah satunya, karena sepertinya ini isinya sama persis ya. Cuma berbeda-beda itu kopnya dan juga orang yang menandatangani atau stempelnya sesuai dengan instansi masing-masing. Ini misalnya yang pertama dari Majelis Taklim Cahyo Aji Nuswantoro, Jawa sekali ya. Ini dari setiap langkah bantu bisnis Anda maju, Banyumas ya. Kepada yang terhormat Dr. G. Haji Muhammad Abbas, Muhammad apa Mahmud ya, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini baru namanya, nama Kiai Haji Ahmad, siapa itu, terus ada juga alamatnya di mana, terus juga alamat tempat tanggal lahirnya dan sebagainya. Baru di situ ada poin-poinnya apa yang ingin disampaikan dalam suratnya. Mari kita baca lebih lengkap ya.
Dengan ini menyatakan, maksudnya dengan surat ini ya, mengundurkan diri dari keanggotaan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, atau PWI yang dipimpin oleh Gus Abbas tadi itu, dan juga mengundurkan diri dari Laskar Sabilillah. Nah, jadi itu poin pertama. Jadi dengan surat ini menyatakan tegas tidak lagi menjadi anggota Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, juga tidak lagi menjadi anggota Laskar Sabilillah. Yang kedua, lepas tangan dari seluruh hal-hal yang terkait dengan Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Karena sudah mengundurkan diri, maka juga mempertegas bahwa tidak pernah lagi akan ada kaitan-kaitan apapun. Itu lepas tangan. Jadi tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban atau dianggap terlibat atau bagaimana, karena sudah mengundurkan diri dan sudah menyatakan berlepas tangan. Jadi sudah masing-masing lah ya. Jadi nggak akan lagi nanti dikait-kaitkan. Kenapa? Karena sudah mundur dan sudah berlepas tangan. Kemudian yang ketiga, memohon maaf apabila dalam perjalanan selama ini. Nah, karena ini mungkin mereka ini pernah tergabung sebelumnya, walaupun belum lama ya. Di sini memohon maaf apabila selama masih bergabung dan dalam perjalanannya itu terdapat kesalahan dalam tutur kata dan perilaku. Artinya mungkin dalam diskusi atau dalam apa, atau dalam menarasikan ada keliru, atau mungkin sikapnya keliru, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu orang Jawa. Oke, mungkin nanti bisa dilampirkan di deskripsi nanti untuk secara utuhnya. Dan tidak, alhamdulillah sudah mulai banyak yang sadar, dan harapan terbesar kami sebagai penyambung lidah, sebagai penyebar berita-berita terkini tentang isu nasab ini, harapan kami semua umat Islam segera banyak yang sadar. Karena mulai dari awal itu memang mereka, tokoh-tokoh mereka itu memang diawali dari Kehanan, Kiai yang dari Wali Songo itu siapa? Kiai Badri. Itu sebenarnya memang dari situ sudah beliau itu menghendus aroma tak sedap ya. Memang aromanya sudah bukan memperjuangkan Wali Songo lagi. Makanya dari dulu saya katakan ini ada dua motif besar memang yang mereka rencanakan, dan malah ke belakang tuh sangat luar biasa kelihatan mereka sangat benci, sangat melihat keiri dengkiannya kepada habaib dengan ucapan yang sangat luar biasa bisa kita lihat bersama, dengan cacian makian pada habaib, bahkan mau membubarkan Robito Ahlawiyah. Itu termasuk tujuan besar mereka memang. Yang tujuan kedua ya memang ada kepentingan politik di dalam isu ini. Makanya marilah orang-orang yang masih terpengaruh, khususnya yang netizen yang di kolom komentar masih mengatakan tesis kayak Imat yang sudah jawabannya sudah tahu semua itu bukan tesis, itu hanya katakanlah hipotesis pun masih belum, itu cuma tulisan-tulisan biasa, tidak ada, belum diuji. Jadi itu memang tidak layak jika ada yang mengatakan dijawab dengan ilmiah. Apanya yang mau dijawab? Yang kedua, tes DNA. Tes DNA sudah jelas, tes DNA itu dalam kaidah ilmu nasab itu untuk nasab yang jauh itu diharamkan, tidak boleh. Setelah itu mereka gagal di situ memframing bahwa habaib itu dibawa oleh Belanda, lalu sejarahnya begini, sejarah itu hanya bumbu-bumbunya saja. Setelah itu pemalsuan kuburan, itu yang kemarin, yang sekarang itu gencar-gencarnya dari Kota Malang, Kabupaten Malang juga itu sangat gencar dari salah satu pondok di Kabupaten Malang yang sering membaca kitabnya dipelintir-pelintir untuk membenci habaib. Bahkan kitab Ihya pun mereka angkat di situ. Mereka mengartikan bahwa Imam
Ghazali itu juga mengatakan bahwa Mbak Alawi itu kelakuannya sangat buruk sejak dulu. Itu kan sebuah arti-arti yang mereka buat sendiri untuk memojokkan habaib karena mereka sudah tidak punya cara lagi. Mereka timnya sudah gulung tikar, tim mereka sudah hancur, bahkan saling membuka aib sesamanya, dan mereka berusaha terus untuk ingin memojokkan, bahkan ingin menggulung tikarkan Rabithah Alawiyah secara keseluruhan, yaitu habaib, dengan cara-cara mereka. Ya. Semoga sedikit demi sedikit mereka yang terpengaruh karena memang ketidaktahuan mereka, semoga dengan kabar-kabar yang dibawakan oleh para YouTuber, oleh Gus Zaini, Gus Rumel, dan selainnya, semoga bisa diterima dengan baik, dengan lapang dada, karena mereka tidak tahu. Ya. Semoga bisa membuat mereka sadar. Bahkan tokoh-tokohnya pun yang masih terpengaruh memang awalnya keterbatasan atau memang juga tidak mengenal tentang habaib, akhirnya oleh mereka diprovokasi dengan seperti itu luar biasa, akhirnya tokoh-tokoh itu ikut mereka. Tapi lambat laun ya yang seperti ini, akhirnya banyak yang sadar dan mengundurkan diri. Alhamdulillah. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada perkembangan yang lebih baik dari ini, dan semoga mereka segera selesai, mereka segera mendapatkan hidayah kalau bisa, akhirnya bertobat. Kalau tidak ya semoga oleh Allah dihancurkan tim mereka dan akhirnya tidak ada lagi isu-isu seperti ini. Allahumma badil syamlahum wa farrij jam'ahum wa dhallil addahum waj'alhum fil ghabirin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.